Oke, shalom, selamat sore untuk kita semua, pemirsa yang ada sekalian di rumah. Dan hari ini kita ketemu lagi ya setelah beberapa minggu kita nggak ketemu, tapi sekarang kita bersyukur kita boleh ada, kita boleh bertemu lagi di mimbar agama Kristen Bangka Belitung. Dan hari ini sangat bersyukur karena ya kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus Silaban, STH. Dan tidak berlama-lama lagi kita akan memulaikan. Dan mari kita buka dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan waktu yang boleh Tuhan beri, waktu yang terbaik di mana kami boleh ada bersama-sama dan kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Berikan kami hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Dan berikan kami juga telinga. Dan bahkan sehingga pemikiran kami juga Tuhan boleh memahami setiap maksud dan isi hati Tuhan. Untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, pemirsa, hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab. Ya, mari sama-sama kita membuka di dalam Efesus pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Puji Tuhan, pemirsa, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang berjudul Be Loved by Him. Dipersilahkan Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Adit ya untuk kesempatannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Dan berapa waktu yang lalu pasca pelajar Kristen di Kota Pangkal Pinang sudah terjadi dengan luar biasa. Beliaulah ketua panitianya pemirsa. Nah, beliau Tuhan percayakan untuk jadi host pada hari ini. Ya, begitu aja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit, bahwa sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Beloved by Him, atau yang dikasihinya. Nah, saudara, dalam kitab Efesus ini, ya, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, di situ temanya ialah kekayaan orang-orang yang terpilih. Chosen to be, dipilih menjadi. Ya, saya akan bacakan kalau di dalam ayat 4, di situ dikatakan di dalam Kristus Allah telah memilih. Jadi saudara dan saya, Pak Adit juga kita sudah dipilih oleh Allah. Chosen to be, Allah sudah memilih kita. Memilih apa? Untuk apa? Di dalam Kristus ditentukan menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kita diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Bayangkan, kalau misalnya contoh, mau mengadopsi seorang anak. Saya pasti secara kasat mata dan logika, saya pasti akan lihat anak ini baik atau tidak, bagaimana orang tuanya, kemudian anaknya cakap, berkata-kata atau tidak. Kalau tidak cakap dan hal-hal itu di luar logika saya akan berkata, saya tidak mau pilih anak ini. Saya tidak mau adopsi anak ini. Tetapi ketika saya lihat, anak ini cakap, berkata-kata, kemudian waktu dia kecil, kayaknya perawakannya, kayaknya orang tuanya agak lebih baik, saya pilih ini. Tetapi Allah memilih saudara dan saya, mengadopsi kita. Bukan ketika kita baik, bukan. Bukan ketika kita sukses, bukan. Bukan ketika kita punya segala-galanya, tidak. Allah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya ketika kita dalam keberdosaan. Ketika saudara dan saya di dalam keberdosaan. Iya. Jadi Allah
mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Chosen to be, menjadi anak-anaknya. Kemudian apa? Kemudian di dalam ayat 7, bahwa di dalam Kristus beroleh penebusan, kita ditebus. Ya, kemudian di dalam Kristus memperoleh hikmat dan pengertian rahasia kehendaknya. Kita mengerti kehendak rahasia daripada Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya, Allah adalah Bapa kita. Ya, kemudian di dalam Kristus kita menerima warisan atau menerima bagian yang dijanjikannya. Nah, di dalam tema pada sore hari ini, beloved by Him, jadi chosen to be, dipilih menjadi apa? Dikasihi oleh Allah. Di dalam Efesus pasal 24 tadi sudah dibacakan, bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Ini sebenarnya tidak terdefinisikan. Kata besar mungkin kalau ketika kita baca besar, seolah-olah besar itu ada kapasitasnya. Tetapi maksud saya di sini, besar di sini tidak ada kapasitasnya. Besar sekali, tidak terhingga. Ya, jadi kasih Allah yang besar, yang dilimpahkannya, yang dicurahkannya, yang diberikannya kepada saudara dan saya. Mari kita mengamati satu persatu di dalam ayat ini. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah menjadi manusia, ya, Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Ya, memberi dampak. Sebelum saya masuk di dalam poin ini, kita harus sama-sama percaya dan meyakini bahwa Alkitab saudara dan saya adalah firman Allah. 100% firman Allah. Iman kita percaya kepada ini. Amin. Kita sepakat dulu bahwa Alkitab 100% adalah firman Allah. Kalau Allah berkata melalui firman-Nya, iya, dia akan melakukannya, iya. Kalau Allah berkata tidak, dia akan berkata tidak, dia akan melakukan dengan kata tidak. Nah, kita sepakat dulu dalam hal itu. Sehingga kita mau masuk dalam tema atau poin yang pertama. Yang pertama ialah, dahulu mati karena dosa menjadi hidup. Tadi seperti di awal tadi saya katakan, bahwa kita diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah, ya, waktu di dalam keberdosaan. Sebenarnya kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar itu, kita menjadi hidup. Maksudnya hidupnya apa? Bukan hidup ini. Manusia pada umumnya Alkitab berkata 70-80 akan kembali kepada tanah. Akan mati. Ya, selanjutnya selebihnya itu kesusahan semuanya dan segala sesuatunya. Jadi hidup apa? Hidup beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, di dalam dunia saja kita tidak tahan penderitaan 70-80 tahun. Apalagi kalau kita nanti mati dalam kematian yang kekal. Yaitu kehidupan yang tidak Tuhan izinkan. Yaitu neraka. Yang kedua, ialah dahulu kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sekarang tidak. Efesus pasal 2, 8 dan 9 katakan gini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita bukan karena usaha dan tindakan kita, tetapi karena kebesaran kebaikan Allah dalam hidup kita. Saudara, bukan manusia yang mencari Allah. Saya ulang kembali, bukan manusia mencari Allah. Manusia tidak bisa mencari Allah. Manusia yang naturnya selalu membuahkan kejahatan, Kejadian pasal 6, pikirannya selalu menyesatkan, tindakannya, mulutnya selalu yang aneh-aneh. Bayangkan saja, ini fakta ya. Mungkin ada sebagian kita, habis kita beribadah di gereja masing-masing gitu kan. Habis kita beribadah di gereja masing-masing, kemudian ketemu teman, kita main ML sama-sama. Atau enggak FF sama-sama, ya Pak Dit ya. Ketika kita jegal, tiba-tiba apa yang dikatakan? Kebun binatang lah, kotoran-kotoran lah. Mulut sumpah serapah, padahal tadi habis ibadah. Ya kan? Apa yang salah di sini? Yang salah ialah manusianya. Kenapa? Karena manusianya, naturnya sudah membuahkan kejahatan, saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan sekali lagi. Bahwa karena kebaikannya kita yang sebenarnya yang harus dimurkai. Kita yang sebenarnya harus mati karena dosa-dosa. Sekarang tidak. Eklesia
gereja bukan gedung, eklesia, saudara dan saya ditarik, dipaksa dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dipaksa oleh Allah kepada terang yang ajaib. Karena nanti suatu saat yang dipanggil oleh Allah dalam pengangkatan bukan gedung, bukan aksesoris dalam gereja, piano, lampu, tidak, drum tidak, tetapi saudara dan saya ini loh akan diangkat. Jadi bukan gedung yang akan diangkat. Jadi saudara dan saya pribadi inilah, moral inilah, pikiran inilah yang harus ditundukkan, yang harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita amati. Dahulu akan mendapatkan kematian yang kekal, sekarang akan mendapatkan kehidupan kekal. Sorga yang mulia. Kemudian yang keempat, dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kelima ialah, dahulu kita menjadi orang asing, sekarang menjadi anggota keluarga Allah. Saya keluarga Batak, marga saya Silaban. Almarhum mama saya, marganya atau bornya Simanjuntak. Pak Adit bukan orang Batak, tetapi Pak Adit percaya kepada Kristus, saya juga percaya kepada Kristus. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Mirsa, kita akan lanjutkan nanti. Silakan lanjut. Oke, puji Tuhan ya, haleluya. Pemirsa, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap di Mimbar Agama Kristen Bangka Belitung TVRI. Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau di Indonesia tak pernah jenuh menawarkan keindahan dengan eksotiknya desiran ombak dan pasir pantai yang selalu menciptakan tawa. Keanekaragaman pulau Indonesia yang belum terjamah bisa saja menjadi aset berharga dalam dunia wisata bahari negeri ini. Mengapa harus menikmati indahnya sunset di negeri lain kalau laut pulau-pulau Indonesia mampu menawarkan keindahan yang lebih elok dari keseluruhan laut di dunia? Kenalilah hingga kau bangga
menggumamkan keindahan laut yang memisahkan ribuan pulau itu adalah milik negeri kami. Iya, masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Ya, puji Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Pastor Silaban, Pastor Agus ya. Ya, bagaimana Allah memilih gitu ya. Pemilihan Allah tepat gitu ya kepada orang-orang yang dipilihnya gitu ya. Pastor ya. Dan ya kita melihat bahwa memang Allah itu luar biasa. Amin. Bagaimana dia memilih bukan hanya saja orang-orang khusus tapi semua orang. Ya. Dari kalangan suku bangsa semua dipilih. Amin. Gitu ya. Oke, kita akan masih tetap mendengarkan penjelasan dari Pastor Agus. Ya, silakan Pak. Puji Tuhan, makasih Pak Adit. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kita akan melihat kasih Allah yang besar itu adalah kasih yang tak terkalahkan. Kasih yang tak terkalahkan mengandung apa? Yang pertama, kasih Allah yang besar atau kasih Allah yang tak terkalahkan mengandung ialah kematian yang menggantikan. Sebenarnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Ya, saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Alkitab kita berkata, ya, seperti di awal tadi kita boleh berkata bahwa kita meyakini firman Allah 100%. Ya, Alkitab kita berkata, keselamatan hanya karena kasih karunia. Kalau misalnya seandainya ada yang berkata, Pak Pendeta, bagaimana dengan kebaikan? Bisakah masuk surga? Oke. Seandainya bisa. Oke. Berarti antitesis. Antitesisnya bagaimana? Begini. Kalau kita duduk di gereja, ya, beribadah, kemudian tiba-tiba pikiran kita aneh. Pendeta yang khotbah tuh norak tuh. Nah, saudara pada saat itu juga, saudara berpikiran salah, berpikiran tidak benar kepada seorang pendeta, hari itu saudara mati, hari itu saudara masuk neraka. Karena antitesisnya ialah saudara harus benar-benar suci, benar-benar kudus, dan tidak bisa. Manusia tidak bisa benar-benar kudus. Kenapa? Karena kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Jadi, kalau ada yang berkata dengan kebaikan, bisa menyelamatkan, tidak bisa. Saudara. Nah, oke ya. Yang kedua, ialah kasih Allah yang besar adalah kasih yang tak terkalahkan mengandung apa? Redemptive death. Kematian yang menebus. Kristus menebus saya dan saudara. Kristus, firman Allah datang menjadi manusia untuk hanya mati di atas kayu salib sebagai penebusan korban anak domba Allah. Yang ketiga ialah forgiving death. Kematian yang memaafkan, yang mengampuni. Bayangkan ketika kematian Kristus, sebelum dia mati, detik-detik dia mati. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal, saudara, Yesus pada saat itu, beberapa jam sebelumnya dielulukan pakai pohon palem. Hosana, Hosana bagi anak domba. Bagi raja segala raja, Hosana. Tetapi di dalam hari itu juga, di dalam jam mungkin 1-2 jam atau 3 jam, langsung Yesus dikatakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Orang meludahi dia, orang mencaci maki dia. Dan lain sebagainya. Ya, karena itu saudara, forgiving death, kematian Kristus yang memaafkan, membuat kita bisa memaafkan. Bukan karena kita, tapi karena ada Allah dalam diri kita yang memampukan kita untuk memaafkan. Mungkin hari-hari ini kita punya dendam yang kesumat. Sampai-sampai kita berjanji, asal aku lihat mukanya,
Aku ludahin. Aku injak-injak. Pakai modelnya terserah. Saking dendamnya. Mungkin dia kena tipu atau apa dan lain sebagainya. Membuat harga dirinya jatuh. Tetapi saudara, kabar baik ialah kasih Allah yang besar, kasih yang tak terkalahkan, mengandung forgiving death. Kemudian yang selanjutnya, purifying death. Kematian yang memurnikan, yang menyucikan. Lalu yang terakhir ialah saving death. Kematian yang memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Ini dia. Kasih karunia, keselamatan Allah berikan kepada kita. Gratis. Cuma-cuma. Tetapi bukan barang murahan. Ya, sekali lagi. Kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya adalah gratis. Gratis. Tetapi bukan murahan. Karena ditebus dengan darah yang mahal. Nah saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana sikap yang seharusnya jemaat Efesus lakukan. Apa yang hendak dimaksud oleh Rasul Paulus supaya jemaat Efesus lakukan? Apa? Kita lihat. Nasihat ini ditujukan untuk jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya jemaat di Efesus berada di dalam Kristus. En Christos. En Christoi. Berada di dalam Kristus. Yang pertama, bagaimana sih kita bisa di dalam Kristus? Yang pertama ialah suka mendengarkan firman kebenaran. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sempurna sekali Alkitab ini. Ya Pak Adit ya? Sempurna sekali. Ya, yang pertama adalah untuk mengajar. Kita perlu diajar oleh firman Tuhan. Karena itu, ya, mendengarkan firman Tuhan tidak cukup cuma hari Minggu saja. Menerima firman Tuhan tidak cukup hari Minggu saja. Coba kita mau hitung-hitungannya, saudara. Kita mau hitung-hitungan. Ya, hari Minggu ibadah berapa jam sih? Ada 1,5 jam, ada 2 jam. Ya, ya Pak Adit ya, 1,5 jam, 2 jam. Oke, kita ambil. Anggaplah 2 jam. Ketika ibadah 2 jam, firman Tuhan berapa menit sih? Itu 30 sampai 45 menit. Ya, ada juga yang 1 jam. Oke, kita ambil 45 menit saja umum. Ya, 45 menit. Oke, manusia serius ketika mendengarkan firman Tuhan berapa menit sih? Apa 45 menit? Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kadang-kadang ada WA di dada kita, bergetar di kita lihat, kan nggak fokus kita. Dia kemana-mana. Kemudian ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada kekhawatiran, ketakutan gitu. Tiba-tiba hujan kita lihat, jemuran, aduh. Nggak fokus kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita ambil saja 20 menit fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, 20 menit fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam 1 minggu itu 20 menit firman Tuhan. Saudara makan 1 hari berapa kali? Kita makan 1 hari 3 kali. 3 kali 7 sama dengan 21. Itu tubuh jasmani. Tetapi tubuh rohani batinnya ini saudara cuma sekali dalam seminggu, itu pun 20 menit. Bayangkan, apakah hidup manusia rohaninya? Ya, saya mau pakai bahasanya ya, mungkin pingsan-pingsan udah mau mati kali. Kenapa? Karena 20 menit selama seminggu. Itu kalau kita hanya mengandalkan hari Minggu. Karena itu saudara, ya, kita harus di dalam Kristus sebagaimana Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus
nasihatnya ya, supaya jemaat di Efesus suka mendengar firman kebenaran. Suka itu bukan seminggu sekali. Suka itu berarti setiap hari, saudara. Suka itu setiap hari untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran itu berasal dari firman Tuhan yang dimana tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan. Apakah ada di sini yang suci dalam satu hari tidak berbuat dosa? Pak Pendeta, satu hari saya tidak berbuat dosa. Bagus, tapi pikiranmu apakah berdosa atau tidak? Kamu lihat perempuan yang laki-laki, lihat perempuan dan berkata dalam hati, seksi ya, kamu sudah jinah. Yang perempuan lihat laki-laki ganteng, ketika lihat di YouTube atau lihat lagi nonton film, lagi fitness, wih, maco ya, kamu sudah mengingini, kamu sudah jinah. Ya, saudara, karena itu pikiran kita, hati ini harus dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, berkata, Tuhan maafkan aku sudah mengingini seseorang wanita, mengingini seorang pria, maafkan aku, kuduskan aku, amin. Saat itu juga ketika kita mengaku, kita diampuni dosa kita. Pak Adit, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, puji Tuhan ya. Ya pemirsa, kita rehat dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Bangka Belitung. Bangka Belitung hari ini. Perbarui informasi teraktual dan berita terkini seputar Bangka Belitung dan tanah air. Saksikan Bangka Belitung hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bangka Belitung. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Oke, puji Tuhan, pemirsa masih bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Bangka Belitung. Ya tadi bersyukur dan ya sangat terberkati juga ya dengan materi yang tadi kita sudah
dengar bersama dari dari Pastor Agus. Ya, jadi memang kita bisa lihat gitu ya, memang kematian Yesus di kayu salib itu mengandung banyak hal. Gitu ya, dan termasuk banyak sekali keuntungan bagi kita orang-orang yang di dalam Kristus. Gitu ya. Nah, dan saat ini kita masih akan tetap mendengarkan penjelasan lagi dari Pastor Silaban atau Pastor Agus. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi kita bangga Pak Adit ya. Yes. Kematian Kristus berikan banyak hal untuk kita. Ya. Nah saudara-saudara, ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus harus suka mendengar firman kebenaran. Ya, itu yang pertama tadi. Saya akan baca kembali dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah saudara, ya, luar biasa Alkitab ini. Ya, Alkitab ini yang menulis bukan cuma satu orang. Ya, banyak orang, puluhan orang menulis Alkitab ini. Tetapi bukan cuma mereka asal tulis. Tapi di mana Alkitab berkata oleh dorongan Allah Roh Kudus menulis. Jadi Alkitab ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Sebagaimana makanan apapun jenisnya. Entah itu nasi, roti, singkong, dan lain sebagainya. Itu untuk pertumbuhan tubuh jasmani kita. Minumnya juga susu, teh, kopi, dan lain sebagainya. Ya supaya kita tidak kering, tidak dahaga, air mineral, air putih, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Alkitab, firman Tuhan, makanan rohani bagi jiwa saudara dan saya. Saudara, sekali lagi saya katakan, kalau kita hanya mengandalkan, mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu saja atau di hari Misa, ya, itu tidak cukup. Tidak cukup. Ya, karena itu banyak, mohon maaf ya, banyak yang KTP-nya Kristen. Yang namanya Yohanes. Ada tuh di penjara. Yang namanya Esther ada tuh. Kasus narkoba dan lain sebagainya. Mohon maaf saudara, saya nggak kenal ya sebenarnya. Nggak kenal. Hanya mengambil nama di dalam Alkitab saja. Banyak nama-nama yang lain yang di mana notabene dalam Alkitab. Nama Alkitab. Nama murid-murid Yesus. 12 murid Yesus. Ada kok, tidak jadi berkat gitu ya saudara. Nah, yang kedua, ya, bagaimana supaya berada dalam Kristus? Yang kedua ialah kita harus dimeteraikan atau jemaat di Efesus harus dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 katakan gini, kita tidak mengetahui dengan tepat kapan Roh Kudus bekerja, tapi kita percaya Dia bekerja 1 kali 24 jam. Sebab Allah tidak pernah tertidur, saudara. Kita butuh dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan kita. Sama seperti surat-surat legal ya, surat-surat resmi. Entah itu persyaratan mau masuk sekolah, ijazah, atau kontrak dan lain sebagainya. Pasti ada meterai. Kalau dulu Pak Dit, meterai 6.000. Sekarang minimal meterai 10.000. Adanya materai itu membuat sah, berarti perjanjian ini sah. Berarti anak kita masuk di sekolah ini sah. Anak kita dapat ijazah keluar dari sekolah ini dengan baik-baik, sah. Anak kita keluar pindah sekolah, sah. Kita bekerja, sah. Kita dapat gaji, sah. Materai yang membuktikan adanya materai. Nah, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Itu bertanda bahwa kita adalah betul-betul anak-anak Allah. Bukan anak-anakan, tapi betul-betul anak-anak Allah. Yang dimana di awal tadi saya katakan, kita berhak menerima warisan daripada Allah. Damai sejahtera, ya, sukacita, berkat yang berkelimpahan. Berkat kelimpahan itu bukan duit saudara, bukan ya, bukan. Alkitab janji Tuhan tidak berkata tentang duit di sini. Dalam Yohanes pasal 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang
untuk kamu, supaya kamu hidup dan memperoleh dalam kehidupan yang kekal, dalam berkelimpahan. Apanya yang berkelimpahan? Bukan duitnya, ya, bukan hartanya, tidak, tetapi sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi itu suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana dengan kita zaman sekarang? Alkitab ini masih up to date untuk kita. Jadi sebagaimana nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus harus ada di dalam Kristus, begitu juga dengan kita harus login, masuk, tinggal di dalam Kristus. Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, itu diilustrasikan atau digambarkan, Kristus adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu akan mati, dibuang, dan dibakar. Tapi ketika ranting itu menempel di dalam Kristus, maka ranting itu bukan cuma sekedar ranting, tapi ranting itu menghasilkan daun, kemudian menghasilkan bunga, dan bunga itu menghasilkan buah. Begitu juga dengan kita harus login di dalam Kristus. Ya, kesimpulan. Ya, simpulannya ialah kita dikasihi dan diselamatkannya adalah kasih karunia. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa membalas kebaikan Allah. Kalau kita bisa memuji Tuhan, bisa datang beribadah, baca Alkitab, itu bukan untuk membalas kebaikan Allah, ya Pak Dit, ya. Tetapi sebuah ungkapan syukur, Tuhan sudah baik atas hidup kita. Kita berbuat ungkapan syukur kita. Saudara, contoh ya. Contoh. Kalau di hari Minggu di gereja, kan ada persembahannya. Saya mau beritahu saudara, persembahan itu adalah bagian dari ibadah, nggak bisa dilepas. Oh, saya hanya cuma dengar firman Tuhan, saya cuma dengar puji-pujian. Kemudian ketika kantong kolekte jalan, pura-pura ke toilet. Contoh ya, ketika persembahan, kan doa dulu ya. Ada yang doa dulu di awal, ada juga setelah persembahan baru doa. Kalau misalnya kita berdoa, Tuhan saat ini kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan akan bukakan tikap-tikap di langit, mencurahkan berkat Tuhan atas setiap kami. Salah gak itu? Saya katakan mungkin itu belum 100% benar. Ya, jadi kita mau sesuai firman Tuhan. Saudara bisa memberi bukan karena saudara, tetapi Roh Kudus dalam diri kita dimampukan untuk kita bisa memberi. Saudara ada berkat dari mana? Dari Allah. Allah sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah, jadi kita bisa mengasihi pekerjaan Tuhan. Bukan kita memberi itu mohon maaf ya, nominalnya mungkin kecil gitu ya, tetapi Allah tidak melihat nominalnya. Allah melihat ketulusan hati dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mengembalikan itu menjadi haknya Tuhan yang akan dikelola di dalam gereja, organisasi gereja, yang dimana hak itu untuk orang miskin, yang dimana itu akan mereka terima dengan baik, yang akan kita haknya itu untuk janda-janda, yatim piatu. Ya, itu memang hak dia yang dimana Tuhan Roh Kudus menuntun kita untuk memberi kepada itu semua. Nah, saudara-saudara, bahwa yang kedua kesimpulannya adalah kita tidak bisa membalas kebaikan Allah. Jadi yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sesuatu yang baik, ingat bahwa itu berasal daripada Tuhan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, sebagai wujud nyata yang telah dikasih Allah, komitmennya ialah login. Sekali login, selama-lamanya login. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, ya. Chosen to be. Ya, Allah memilih saudara dan saya untuk menjadi apa? Dikasihi olehnya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Ya memang firman Tuhan ini sungguh memberkati ya, Pak Pastor Agus. Amin. Ya, saya ingat satu quotes ya yang bilang bahwa ya ketika kita datang kepada Allah gitu ya, ketika kita datang beribadah, memberikan persembahan, berdoa, itu
itu tidak membuat Allah makin sayang kepada kita. Tapi justru sebaliknya, itu yang membuat kita yang semakin jatuh cinta dan semakin hari semakin sayang kepada Allah. Makanya kita punya kemampuan ya diberikan oleh Roh Kudus untuk tetap bertahan en Kristo. Ya, betul. Oke. Karena kita harus ada dalam Kristus. Yes. Iya, bukan seminggu sekali. Kalau cuma seminggu sekali, saya yakin bukan berada dalam Kristus. Numpang lewat. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, tetap bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Bangka Belitung. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Oke, puji Tuhan masih bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen. Ya, tadi kita sudah melihat ya dan juga kita sudah mendengar bagaimana pemilihan Allah itu tepat sasaran. Amin. Gitu ya. Ketika kita adalah orang yang sudah dipilih, ya pemilihan Allah ini dan ini mengakibatkan banyak sekali keuntungan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Makanya kita juga diminta untuk tetap login atau tetap di dalam Dia. Amin. Gitu ya. Oke, nah untuk sesi yang sekarang kita, ya mungkin saya mau bertanya ya kepada Pastor Agus. Ya, ini ketika berbicara tentang orang yang login gitu ya, yang sudah di dalam Kristus gitu ya. Nah, bagaimana pandangan seorang Pastor Agus melihat orang yang ya dia adalah orang yang setia kepada Allah gitu ya. Dia orang setia kepada Allah dan dia kalau mau dibilang juga dia adalah orang yang ada di dalam Kristus gitu ya. Nah, tapi ya mungkin kita sekarang udah nggak asing lagi bagaimana ada orang yang ya coba untuk lock out juga gitu ya dari Kristus gitu. Nah, bagaimana tanggapan atau pandangan Pastor Agus melihat hal tersebut? Wah, luar biasa. Semoga saya bisa menjawabnya. Harus Pak, harus. Terima kasih Pak Adit. Nah saudara-saudara, ya login. Sekali login, selama-lama tetap login. Dalam proses kehidupan ini kan, nggak selamanya mulus ya. Ya, nggak selamanya mulus Pak Adit ya. Dalam kehidupan, sebagaimana kita berjalan, pasti kita melewati adanya batu-batu kerikil, adanya kita harus lompat. Kalau kami nyebutnya comberan, got. Yeah. Bahasanya Bang? Got ya. Kita harus melompat, adanya got. Kadang-kadang kita juga bawa motor, kadang-kadang kita kemasukan got gitu ya. Saya juga dulu pernah bawa sepeda, tiba-tiba ternyata itu got gitu ya. Nah saudara, saya mau katakan, orang yang ada di dalam Kristus bukan berarti orang itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak pernah jatuh, tidak. Selagi ini kita masih manusia nih,
selagi kita masih nginjek bumi, nginjek tanah, nginjek lantai, tidak mungkin orang yang di dalam Kristus tidak jatuh dalam dosa. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, dosa itu bukan cuma di perbuatan, bukan cuma di kata-kata. Kita duduk aja di gereja, ngelihat pimpin pujian, ngelihat singer, ngelihat pemain tamborin, dan berpikir, ngomong dalam hati, seksi bener ya, sudah dosa. Cantik bener ya, padahal itu sudah menikah. Yang ngomong itu sudah menikah, sudah punya anak 3. Cantik bener ya. Itu sudah dosa. Padahal dia baca Alkitab tiap hari. Ya kan? Kemudian dia adalah ketua persekutuan dan lain sebagainya. Jadi, yang saya mau kasih sebuah solusi, ialah ketika kita jatuh dalam dosa, ya, nggak harus yang besar. Hal-hal kecil itu seperti yang tadi saya sampaikan. Langsunglah, oh ya, jangan lama-lama. Oh ya Tuhan, ampunilah saya. Saya bertobat Tuhan. Kenapa saya mengingininya Tuhan? Ampuni saya Tuhan. Saya beberapa kali ke Bali, saudara. Ke Bali Pak Adit. Ada tugas ke Bali. Nggak salah ke Bali ya. Nggak salah ya. Menikmati kebaikan Tuhan luar biasa. Karena saya punya teman orang luar negeri. Dan dia hanya taunya Indonesia, Bali no, Bangka Belitung Island. Tapi mereka taunya beberapa teman yang mungkin kurang membaca peta gitu, taunya Indonesia Bali, Jakarta gitu ya. Belum tahu Bangka Belitung. Ketika saya ke Bali, saudara tahu kan di Bali ya. Ya, itu tuh pantai, pariwisata, dan banyak orang pakai bikini. Ya kan? Saya sebagai manusia, jujur ini dosa juga. Tapi saya katakan, suatu kali saya pernah begini. Di depan ada orang pakai pakaian gitu. Oh Tuhan, saya ngadep ke kanan. Oh Tuhan, ke kiri. Oh Tuhan, ke belakang. Oh Tuhan. Nggak mungkin saya ke atas. Nggak mungkin saya ngeliat ke atas, saudara. Saya ngeliat ke atas, saya jalan bisa jatuh. Jadi bagaimana? Itu konteksnya Bali. Konteksnya di pantai. Jadi ayo murnikan. Ketika misalnya kita di situ, saya punya komitmen Pak Adit dalam diri sendiri. Kalau ngeliat itu, saya hanya cuma lihat perempuan atau ya namanya laki-laki yang lihat perempuan cuma 3 detik. 1, 2, 3, tep. 1, 2, 3, tep. 1, 2, 3. Langsung dialihkan. Bagaimana bisa mengalihkan pikiran kalau matanya tidak dialihkan? Karena manusia, laki-laki itu, ya kata seorang psikolog, laki-laki itu lemahnya di mata dan di perut. Jadi kalau saya punya komitmen sendiri untuk melihat sesuatu itu, bagaimana bisa mengalihkan pikiran ini? Ya mengalihkan mata, karena mata laki-laki ini, makanya ada orang berkata kan, laki-laki mata keranjang, ya lemahnya di mata gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supaya apa? Supaya pikiran ini bukan jadi pikiran najis, bukan jadi pikiran cabul. Ya, jadi kembali lagi Pak Adit, bahwa orang yang ada di dalam Kristus, ayo tekadkan hati untuk tetap dalam Kristus, minta dijaga Roh Kudus supaya kita tidak lock out. Dan ada juga Pak Adit, dari kecil sekolah minggu taat gitu, ikut remaja, ya kan? Ikut ibadah pelayanan. Ketika sudah dewasa kerja, lihat cewek cantik yang dimana beda gitu kan, bisa. Lihat cowok ganteng, beda, pindah dia, ya kan? Jadi lock out. Jadi karena itu yuk mari tetapkan hati kita, ya tetapkan iman kita untuk selalu berada di dalam Kristus, ya. Jangan cuma sekedar belajar sendiri, tetapi juga konsultasi dengan hamba Tuhan penting. Dengan kakak rohani, pembimbing rohani, bapak rohani penting. Ngobrol kalau tentang masalah hidup, tentang pasangan hidup, ngobrol. Pak Pendeta, Om, Tante, Kakak, saya lo punya ini, ya kan? Saya suka sama ini, ya. Langsung Pak Pendeta berkata, apakah satu iman? Tidak, langsung backlist. Jangan di checklist, di backlist langsung. Jangan sampai masuk dalam daftar. Dan jangan juga dikasih PHP. Di WA, padahal kita nggak suka nih. Di WA, selamat pagi, kasih PHP. Padahal kamu tidak cinta, padahal kamu
bukan nggak boleh begitu ya. Ya ingat apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Itu Pak Adit dari saya. Terima kasih Pastor Agus untuk jawabannya. Amin. Ya, saya melihat di sini ya bahwa memang orang yang dipilih Allah, dikasih oleh Allah, ditebus lewat kematian yang menghidupkan orang yang mati ya, kita mati secara rohani ya. Dan saya melihat juga bahwa memang pemilihan Allah ini ada yang namanya providensia Allah. Ya. Jadi perlindungan yang apa ya, yang memang susah untuk kita jelaskan. Memang Allah yang memilih kita, Allah juga yang akan menjamin dan juga akan menguatkan kita gitu ya di dalam ya menjalani setiap kehidupan kita gitu ya. Betul sekali. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Pastor Agus yang sudah memberkati kita. Ya memang firman Tuhan hari ini ya memberkati. Amin. Tentunya ya. Kemudian meneguhkan. Amin. Ya. Dan kemudian menegur ya, menegur kita juga gitu ya sebagai orang-orang yang masih ada di dalam daging gitu ya, dalam Tuhan. Iya, betul. Iya, jadi ini juga ya termasuk dalam mengingatkan kita. Amin. Jadi memang ya secara manusia gitu ya, suara manusia ini Pastor Agus sudah berhenti berbicara, tetapi memang Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan terus berbicara kepada kita. Amin. Amin ya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan ya berdoa bersama gitu ya. Saya minta untuk Pastor Agus untuk ya menutup dalam doa. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami terbatas mengetahui saudara semua. Tapi percayalah, kami berdoa dari tempat ini percaya dengan iman bahwa Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Mungkin saudara ada di jalan, saudara ada di rumah, mungkin saudara sedang melakukan kegiatan ini dan itu. Saudara punya pergumulan, percayalah. Di ambang perceraian pun ketika kita percaya menyerahkan pada Tuhan, banyak kok kita mendengar mujizat terjadi, dipulihkan. Karena itu kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Sesuatu yang baik kiranya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berkata Engkau sayang sama kami, selama-lamanya tetap sayang. Engkau berkata kami ada di dalam Engkau di dalam kami, dan selama-lamanya itu Engkau tetap ada di dalam kami. Maafkan kami kecenderungan tubuh ini, manusia ini, selalu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, mungkin kami selama ini sombong. Angkuh Tuhan. Mungkin kami selama ini tidak mau mendengarkan nasihat istri, nasihat suami, nasihat anak, nasihat guru, pembimbing rohani, dan lain sebagainya. Ampuni kami, mungkin kami merasa seperti kami sudah punya banyak hal, pencapaian-pencapaian, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kami tahu itu semua adalah titipan Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan atas setiap kami. Supaya kami tetap terus berharap, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, siapakah kami? Kami bukan orang-orang hebat, kami adalah sampah. Kami bukan orang-orang yang dipandang, tidak. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya dunia nggak bisa pakai kami. Tetapi Tuhan menjadikan kami, mengadopsi kami, menjadi anak-anak Allah. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu. Untuk mereka di tempat mereka masing-masing. Kami menadahkan tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau seorang bapak, seorang ibu, engkau seorang anak, seorang kaum muda atau kaum mudi, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam sekolahmu, pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita ada di dalam, mungkin hal-hal mau bercerai, mau berpisah, kami berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satukan hati suami istri ini Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman Tuhan berkata,
yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati untuk provinsi kami Bangka Belitung, segenap Forkopimda yang ada di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian juga kami berdoa untuk Kejaksaan Agung maupun kejaksaan yang lain, yang dimana Tuhan saat ini sedang terus memproses 271 Tuhan. 271 triliun. Tuhan, kami percaya hal-hal yang tertutup Tuhan terus bukakan. Sehingga itu boleh nyata, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita tahu dan kami mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka kasus ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa memberkati. Berkati aparat pemerintahan kami, TNI Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya Tuhan. Yang tetap terus untuk menjaga bangsa ini, Indonesia ini, provinsi ini. Dan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-kasih Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat Allah atas setiap kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, besok, sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah percaya dan berkati oleh Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati. Berkati. Oke, puji Tuhan. Ya, pemirsa, kita sudah diberkati oleh perenungan firman Tuhan yang boleh sama-sama menguatkan, memberkati kehidupan kita semua. Ya, nanti kita akan ketemu lagi beberapa minggu ke depan, 2 minggu lagi kita akan berjumpa di acara yang sama di Mimbar Agama Kristen Bangka Belitung. Puji Tuhan, saya Adit dan Pastor Agus. Ya, kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.